Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di sorga. Karena itu, marilah kita menyaksikan, Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke sorga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 99 ayat 1, O Ulu Balang Nagogo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke sorga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 98 ayat 1, Naung Manaik Doho. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 424 ayat 2, Soarani Tondi.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan iman dan pengharapan kami. Tuhan menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya, diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan, kuasa-Mu tidak kami megahkan. Mampukanlah kami ya Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati kami, agar kami dapat bertobat karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 666 ayat 4, Ikodo Buanota Barita. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Ibrani pasal 12 ayat 1-6. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya.
Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 97 ayat 3, Ingoton ma sadarion. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 101 ayat 1, Taiti Gogo Ihut Tuho, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada saat ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Beginilah firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan topik ibadah peringatan kenaikan ini adalah mengimani Yesus yang naik ke sorga. Maka percayai Yesus nama naik ke surga. Maka melalui khotbah saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk menghayati dan mengimani apa peristiwa dan juga makna hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus paling tidak adalah penguatan sekaligus peristiwa pengharapan. Sebab kenaikan Tuhan ke surga bisa saja seolah membuat kesan bahwa Tuhan telah meninggalkan dunia, dan tentu hal itu sangat meresahkan, membuat gelisah dan bahkan melahirkan sungut-sungut. Hal ini terjadi kepada murid-murid ketika Yesus menyampaikan tentang peristiwa kenaikan itu. Yesus berkata, "Adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu?" Murid-muridnya sulit menerima bahwa Yesus adalah Allah dan kematiannya berdampak bagi keselamatan dunia. Ini merupakan ganjalan bagi beberapa mereka untuk percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus menegaskan bahwa ia datang dari surga. Meski beberapa murid pergi meninggalkannya, namun mayoritas murid-murid tetap percaya kepadanya. Malah iman mereka diperdalam melalui peristiwa ini dalam nas khotbah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya iman tentang kenaikan Yesus justru bersumber dari visi yang diberikan langsung oleh Yesus Kristus. Ia berkata, "Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna." Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ia menjadi kehidupan kita, meski terkadang kita tidak memahami maksud Allah. Namun hendaknya kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Hanya melalui Dia kita mendapat hidup kekal. Sesungguhnya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap bersama Yesus dalam roh dan firman-Nya yang membentuk dan mengubah kita. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menguatkan bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita di dunia. Dan Yesus juga menguatkan pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita di sorga kelak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa perayaan hari ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, saat ini kita diajak untuk menghayati kembali iman kita. Ternyata iman itu akan membuat kita mengalahkan keresahan hati kita. Tuhan bekerja langsung dengan meneguhkan firman-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan bersukacitalah karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita sebagai upah iman dan kesetiaan kita kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita hari ini merayakan kemenangan-Mu naik ke sorga. Sesungguhnya kenaikan-Mu ke sorga sama sekali bukanlah meninggalkan kami, sebab Engkau adalah Allah yang hidup dan diam bersama-sama kami di dalam Roh-Mu. Berilah kami kekuatan untuk memahami bahwa di dunia ini kami bekerja bersama-sama dengan Engkau di dalam Roh-Mu. Tetapi pada saat yang sama, kami juga meyakini bahwa hidup kami akan menuju sorga kelak, di mana Engkau telah berada dan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Berkatilah kami selama di dunia ini. Beri kami keyakinan bahwa sedikit pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu yang beri kami kekuatan
memberi kami penghiburan, dan meyakinkan hidup kami bahwa kami adalah warga kerajaan sorga yang masih tinggal di dunia ini untuk menunaikan tugas-tugas kami. Maka berkatilah kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan hidup kami, bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nomor 636 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan
baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu,
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.